Jadi kita usahakan tetap. Oke, sekarang berikutnya ya. Untuk materinya mungkin udah disiapin oleh Mas Frederick, udah hadir belum? Sudah, Pak. Oke, udah siap Mas Frederick? Sudah, Pak. Oke, langsung saja ya, karena kayaknya materinya memang padat, maksudnya sambil nyontohin gimana caranya supaya cepat pahamnya. Mungkin sambil ditanya-tanyakan sudah bisa belum share screen sesekali gitu kan. Oke, silakan Mas Frederick untuk menghemat waktu supaya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ini sudah kelihatan ya share screen-nya? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Untuk program yang kemarin mungkin ada yang masih bingung atau ada yang gagal gitu. Program yang kemarin ya. Terutama yang lebih ke bingung gitu aja lah, bingung. Kalau bisa kan bisa aja dari temannya gitu. Tapi kalau bisa tapi nggak ngerti kan itu sebuah hal yang berbeda gitu. Yang masih bingung siapa gitu untuk program yang kemarin, penggunaan alamatnya gitu atau penggunaan itunya, alat-alatnya seperti normally close-nya, normally open-nya, atau semuanya udah paham ya? Berarti paham ya? Nggak ada yang masalah gitu ya? Nah, berarti sekarang kita lanjut ke penggunaan timer ya pada PLC. Ini masih seperti biasa. Mungkin semuanya udah absen ya. Jangan lupa absen dulu biar gak ketinggalan informasinya. Nah, kita sekarang masuk ke timer. Timer itu ada beberapa macam ya. Itu bisa sama prinsipnya seperti normally open dan normally close. Jadi dia itu bisa hidup duluan baru mati, atau kondisinya mati dulu baru hidup. Itu kan sama seperti normally close. Normally close itu kan normalnya dia hidup. Kalau normally open itu normalnya dia mati. Itu sama seperti timer gitu. Timer juga ada dua kondisi pada umumnya gitu. Untuk modifikasi lainnya itu kembali ke seorang programmernya ya. Kita sama dari awal tetap kita pakai ini normally close, baru masuk ke normally open. Saya nggak perlu jelasin lagi lah ya penggunaan ini, karena sebelumnya kita sudah belajar ini terus gitu. Tapi kalau yang masih bingung bisa tanya juga. Nah, ini masih sama, kita punya 3 alat ini ya. Nah, kita masuk ke yang pertama itu timer. Penggunaannya, kita lebih ke pengenalan timernya dulu ya. Nanti penggunaannya itu kemana sih? Ini di bagian yang sini, function block. Bagian function block itu ada timer, ada LIFO, ada shift bit register. Nah, kita pakai yang ini ya, yang timer. Ini diklik gini, baru diklik lagi, baru kita arahkan kemana. Berarti misalnya ke sini gitu. Nah, sekarang kita pengalamatan ya. Pengalamatan masih seperti umumnya gitu. Pakai input itu pakai I. Ini di continue aja kalau kayak gini. I0,
Ini karena ini percobaan, kita nggak usah isi komennya ya. Nanti kita pakai. Baru alamat satu lagi, alamat I01. Baru alamat outputnya. Outputnya pakai key. Nah, untuk timer alamatnya itu udah ditentukan ya. Ini ada persen TM0. Ini kan timer 0. Kalau kita ada 2 timer TM1, ada 3 TM2 gitu. Semua berawal dari 0 ya. Nah, untuk alamatnya TM0, ini alamatnya ya bisa TM1, nggak masalah. Tapi karena itu timer pakainya TM. Kita alamat TM0. Nah, untuk type-nya ini kan ada ton, ada TOF, ada TP. Nah, itu perbedaannya seperti tadi. Apakah kondisinya itu hidup dulu atau dia mati dulu. Nah, type ini kita pakai yang ton dulu ya, ton. Untuk present ini ke detiknya atau milidetik, menitnya gitu, tergantung tim base-nya di sini. Misal presentnya kita bikin 10 gitu. Berarti 10 berapa? Ini karena tim base-nya ini ini menit, berarti 1 kali 10 berarti di 10 menit. Kita pakainya S ya, ini second. Nah, berarti 10 detik. Nah, 10 detik dalam keadaan 10 detik atau setelah 10 detik berarti dia mengeluarkan output atau kondisinya high. Untuk orientative sama dynamic present ini itu lebih ke kayak inputannya untuk timer ini. Apakah dia hanya di trigger aja dia aktif atau dia harus ada tegangan dia aktif. Jadi kita orientative sama dynamicnya jangan di checklist dulu. Kita lihat penggunaannya dulu ya. Biar nggak lama ini kita pakai 10 nggak apa-apa, 10 lah play. Nah, ini udah ton. Ini hitungannya second sama 10 detik. Nah, coba kita running ya, simulasikan. Nah, ini setelah di simulasi baru ini bisa di Ctrl M. Nah, ini kita aktifkan. Kita matikan. Nah, berarti kondisi ton atau orientative ini nggak di checklist, itu kondisinya dia harus nerima tegangan di inputannya nih. Ini kan input, gini kan output. Nah, jadi misalnya ini harus kondisi high terus tanpa dikembalikan ke F0. Berarti kita high. Nah, ini kan hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tunggu sampai 10 barunya aktif. Nah, ini aktif 10. Jadi kayak mana sih untuk ngereset ini? Nah, karena ini tadi orientative-nya ini di unchecklist, berarti dia tidak menerima tegangan, maka ini kereset. Kita coba. Nah, ini dia tidak menerima tegangan di inputan. Nah, itu. Tapi kalau kita pakai misalnya orientative-nya kita checklist play. Gimana sih gitu ya? Kita jalankan. Nah, ini kita aktifkan, baru kita matiin. Nah, dia tetap masih menyimpan ya. Dia itu masih menyimpan waktu yang tadi dia berjalan. Tadi kan yang sebelumnya itu kalau nggak ada tegangan atau nggak ada inputan, nggak ada kondisi high di inputannya, ini kembali ke 0 ya. Nah, kalau yang di orientative itu, dia masih menyimpan. Sebelumnya berhenti di 3 detik, berarti selama 3 detik ini high tadi
disimpan, dia stop. Walaupun kondisinya ini tidak ada tegangan lagi di inputan. Nah, untuk melanjutkannya kita kasih tegangan. Nah, dia melanjutkan lagi 4, 5. Nah, saat kita berhentikan, nah, dia berhenti di 7 detik. Kalau yang tadi yang nggak di rentatif kan, non rentatif itu ininya kondisinya 0. Intinya kalau inputannya nggak menerima tegangan, ini ngereset menjadi 0. Tapi kalau ini nggak, lanjut sampai ke 10 detik baru ini hidup. Nah, untuk ngeresetnya sama. Dia kalau udah 10 detik dia tidak menerima tegangan, dia ngereset. Tuh. Untuk dynamic ini, untuk yang dynamic ini kita coba ya. Nah, kita coba dynamic. Oke. Kita kasih tegangan lagi. Dia menghitung. Kita matikan, dia 0. Nah, ini prinsipnya sama seperti yang ini tadi ya, tanpa di checklist sama checklist ini. Jadi kalau kita checklist juga, nah sama ya. Jadi kayaknya dynamic ini saya belum tahu fungsinya apa sih gitu. Soalnya sebelumnya juga nggak pakai yang dynamic ini present. Tapi karena kita lihat perbedaannya itu nggak ada ya. Kita tunggu sampai 10 detik. Ini 4 sampai 10 detik. Ini kondisi high. Nah, sama ini kondisi high juga. Kalau kita matiin tetap 0. Berarti ini ini belum diaktifkan ya. Ini coba kita aktifkan. Nah, udah 10, coba kita nolkan. Tetap, berarti nggak ada pengaruh ya. Kayaknya di bagian dynamic present ini nggak terlalu pengaruh sih fungsinya gitu. Jadi lebih ke tone ini dia tuh keadaannya setelah 10 detik baru kondisinya high. Untuk rentatif ini itu menyimpan detik yang telah berjalan gitu. Kayak dia menerima tegangan dalam 2 detik berarti dia masih menyimpan 2 detik bisa ngelanjut gitu. Itu untuk rentatif. Kalau dynamic ini sama ya, nggak ada pengaruh. Nah, untuk TOF ini prinsipnya itu dia kayak normally close. Ya berarti kondisinya saat diberi tegangan dia udah langsung hidup. Setelah 10 detik baru dia mati. Kita coba. Kita kasih tegangan. Dia hidup duluan ya. Tapi dia cuma nerima trigger, berarti cuma terima inputan langsung gitu. Kayak dia dipancing oleh inputan aja high, ini kan masih high terus ya. Tapi dia nggak berjalan detiknya. Dia harus di low kan lagi. Nah, baru dia berhitung. Nyetopnya gimana? Nyetopnya dia di high itu berarti dia reset lagi. Itu nggak bisa dia nggak kayak tadi gitu loh. Yang kondisi tone tanpa rentatif itu kan ini harus nerima tegangan terus baru jalan. Kalau ini enggak. Dia nerima tegangan sekali dia udah menghitung. Cuman sekali dia nerima high habis itu di low kan dia hitung. Ini semacam hitung mundur gitu. Hitung mundur 10 detik untuk ini mati. Nah, mati. Untuk ngeresetnya ini lebih ke terima tegangan lagi. Nah, kan ini udah hidup.
Nah, kalau untuk yang bagian tentatifnya itu sama ya. Tentatifnya itu kita coba. Nah, dia berjalan, dia high, dia masih menyimpan, tapi berhenti. Kalau dia kondisinya high, dia berhenti. Bukan berarti kondisi low dia berjalan, tapi dia udah terima high sekali, dia jalan. Kalau dia terima high lagi, dia nyetop. Beda dengan yang tadi non tentatif itu, yang non tentatif itu dia malah kembali ke nol, reset lagi dari awal. Kan jalan setelah 10 detik baru ini outputnya mati. Nah, udah mati. Nah, untuk yang TP ini nih lebih ke variasinya lagi ya. Kayak kita lihat nih. Nah, nih. Dia terima high sekali, dia hidup. Nah, nol. Nah, bedanya dengan yang tadi, ini kalau udah kondisi 10 detik, ini ngereset jadi nol lagi. Beda dengan yang tadi yang TOF. Kalau TOF kan tetap 10 detik. Untuk ngeresetnya, dia di high lagi. Kalau ini enggak, udah 10 detik ngereset ke nol. Coba kalau bedanya dengan yang dynamic pressure-nya. Ini kalau ini ya, dia nerima high terus tetap berjalan ya. Nah, tetap sih ngereset juga. Nah, bedanya kalau yang TP ini, kalau yang TP itu high terus tetap jalan ininya. Beda dengan yang tadi yang TOF. Kalau TOF itu dia harus di low kan baru dia waktunya jalan. Kalau yang TP enggak, dia high terus juga waktunya berjalan. Yang penting dia nerima high, mau high terus, mau low tetap jalan waktunya. Tuh. Nah, sekarang penggunaannya gitu ya. Penggunaan timer ini banyak ya di dunia industri. Bisa mungkin untuk industri-industri besarnya itu seperti Star Delta ya. Rangkaian Star Delta auto ya, yang auto, bukan yang manual. Ada perbedaan antara auto dan manual itu cuma di bagian penggunaan timer. Jadi kalau yang manual itu perubahan dari star ke delta itu ditekan manual. Star berapa detik baru ditekan delta. Tapi kalau penggunaan timer enggak, dia tuh udah auto dalam 10 detik, dalam 5 detik dari star baru ke delta. Itu rangkaian star delta itu buat apa kan gitu? Buat kayak star motor itu kan putarannya nggak bisa langsung cepat gitu. Itu otomatis MCB-nya atau breakernya itu bakal turun. Jadi penggunaan star delta itu penting di industri. Atau mungkin bahasanya rangkaian bintang segitiga gitu lah. Nah, kayak bintang segitiga itu banyak dipakai ya. Itu contoh penggunaan pertama. Penggunaan lainnya timer tuh banyak juga, kayak penggunaan waktu aja, kayak jam segini dia mati atau 20 detik dia mati, bukan jam ya. Karena ini timer. Bukan berarti jam 20 mati enggak. Ini detik, lebih ke detik. Setelah detik ke 50 mati. Baru ngereset lagi ke nol, hidup lagi, mati. Itu bisa. Atau bisa kayak di industri packing gitu. 10 barang berhenti. 5 detik jalan lagi, berhenti lagi gitu. Tapi karena
itu nanti kita masuknya ke simulasinya. Untuk sekarang kita belajar ke penggunaan yang umumnya gitu, enggak yang lebih dalam ya. Nah, kita buat start delta dulu ya. Untuk yang ganti perangkat ya silakan. Mungkin untuk yang ini ada yang ditanyakan nggak? Penggunaan TOF tadi, TON atau TP? Nggak ada ya? Karena apa sih? Masih biasa sih. Kita lanjut ke rangkaian yang kita buat, yaitu rangkaian start delta ya. Kita start delta itu auto ya, kita bikin auto. Kita punya ini tombol stop. Ini PB stop. Yang ini kita anggap run. PB run. Ini komennya kita buat lebih ke L1 ya. L1 cuman ke indikator aja, indikator nyala itu. Kita buat rangkaian pengunci ya. Save holding. Si kerangkaian pertama kali. Itu wajib ya. Alamatnya kita pakai alamat outputnya. Di alamat key. Nah, kalau dilangsungin kan biar nggak ribet gitu. Kemarin kan ada yang nanya kok, kalau pakai rung 2, 3 gimana? Lebih bagus, nggak bingung. Kalau sukanya satu rung ya nggak apa. Kita masuk ke rung 2. Nah, rung 2 ini berisi apa gitu? Karena start delta itu pakai 3 kontaktor ya. Jadi yang kontaktor pertama itu sebagai star, sama kontaktor ketiga itu star, kontaktor 1 dan 2 itu jadi delta. Kita masuk ke normally open, sama kita punya coil output. Nah, untuk alamat dari ini kita pakai alamat yang ini ya, karena untuk safety ini. Jadi kayak ini aktif itu kalau ini diaktifkan, nggak dilangsungkan. Nah, kita pakai alamat key. Nah, ini masuk ke K1. Ini key. Nah, alamatnya K1. Kita punya K1 atau kontaktor 1. Motor 1 lah, atau motor 1. Baru kita masuk ke normally bawa rung lagi, normally open. Masih sama, pakai alamat key 0.0. Kita punya output lagi, kasih. Ini kita kasih alamat key berapa ya? M aja lah, biar nggak bingung kalian nanti. Saya kasih alamat M1. Nah, ini timer ya. Timer. Berarti di sebelum ini kita punya timer. Kita masukin yang tadi ini, baru timer. Kita masukin sini, timer. Alamatnya TM0, 10 detik. Second. Nah, udah ini paketnya yang tone. Oke. Masuk lagi ke rung 3. Rung 3 ini kita untuk kontaktor 2. Kontaktor 2 kita punya lagi ini
sama outputan. Nah, alamatnya ini masih tetap sama key. Nah, ini alamatnya berarti key 01 udah, 02 belum ada ya. Ini pakai alamat K2. Alamat K2. Kita punya lagi ini kan K2 itu syaratnya nggak boleh aktif kalau belum 10 detik. Berarti kita simpan dulu ini. Kita ingat dulu ya. Ingat bahwa yang K2 belum selesai programnya. Kita tambah lagi, rung lagi, masuk normally, open, alamatnya key 0, terus, nah, ini alamatnya key 3, ini K3. Untuk K3 ini berhubungan dengan K2. Berarti kan gini nih. Ini kalau udah di tombol start, timernya aktif. Berarti ini kita bikin normally close. Normally close. Alamatnya pakai yang ini ya. Ini ya, M1. Timer. Nah, untuk ini tuh ini syaratnya aktif kalau ini harus mati. Berarti kita pakai normally close juga. Normally close. Normally close dengan alamat key 3. Jadi kan gini. Kalau udah ini diaktifkan, terus yang ini aktif selang 10 detik. Ini kan kita timer 10 detik. Ini terputus. Ini kan tadi normally close. Tapi karena ini aktif, ini jadi normally open. Saat ini mati, ini jadi normally close. Ya, ini hidup. Nah, coba kita jalankan ya. Kita ingat itu K1, K2, sama K3.